Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, di video kali ini kita hanya ingin menunjukkan kapan sih buah tin itu kita bungkus dan kemudian bagaimana cara membungkusnya dan untuk apa tujuan kita membungkus buah tin itu, kawan-kawan. Perlukah buah tin itu kita bungkus? Jawabannya memang perlu kalau seandainya kita ingin mendapatkan buahnya yang baik, mulus, kemudian matang dengan sempurna, dan selanjutnya tentu kita mendapatkan ataupun memperoleh buah dari tin itu sendiri. Memang untuk apa sih buah tin itu kita bungkus, kawan-kawan? Sejujurnya, kalau saya sendiri pribadi membungkus buah tin itu bukan menghindari lalat buah. Karena lalat buah itu, kawan-kawan, sebenarnya kalau saya perhatikan ya, tidak akan bisa untuk membusukkan buah tin. Itu yang pengalaman saya. Karena tin itu memiliki getah yang cukup tebal, kemudian pahit, yang dapat menjadikan larva ataupun telur dari buah tin itu akan telur dari lalat itu akan mati, kawan-kawan, sehingga tidak akan jadi lalat ataupun serangga kalau dititipkan telurnya pada buah tin. Di sini kita tunjukkan salah satu contoh, kawan-kawan, buah tin yang terkena serangan lalat buah. Ya, terdapat bintik-bintik pada buahnya. Seperti ini, kawan-kawan. Nih. Dan ini adalah contoh dari buah tin yang terkena lalat buah. Dan itu bukan hanya terdapat pada buah yang udah cukup besar, begitu juga pada buahnya yang masih kecil. Ini juga adalah salah satu contoh, kawan-kawan, buah tin yang terkena sengatan lalat buah ataupun lalat buah yang hendak bertelur di dalam buah tin ini, kawan-kawan. Terdapat bintik hitam pada buah tersebut. Tetapi insya Allah buah tin tersebut yang memang terkena lalat buah akan aman dan tidak akan busuk seperti halnya buah jambu. Lalu apa tujuan kita membungkus buah tin itu, kawan-kawan? Kita membungkusnya yaitu agar terhindar dari serangan burung, ya. Kalau seandainya kita mau kita memakan buah tin, tentu kita harus bungkus karena burung itu sangat menyukai buah tin. Bukan hanya yang matang, bahkan yang mengkal pun buah tin itu akan dihabiskan oleh burung. Kalaulah kita melihat bahwa ada tin yang belum begitu masak, belum begitu matang, kemudian dia udah rontok seperti itu, ya. Rontok padahal dia masih belum matang ataupun masih mengkal. Dan kemudian grepes pada buah tinnya, itu pertanda kalau ternyata buah tin tersebut sudah dipatuk oleh burung. Begitu juga, kawan-kawan, kalau misalkan kita udah menunggu buahnya tetapi ternyata ada tangkai yang ditinggalkan sementara buahnya aja udah nggak ada. Nah, ini adalah ulah dari burung, kawan-kawan. Padahal dia belum matang tetapi dia sudah dihabiskan oleh burung. Maka kita lakukan suatu pembungkusan, ya. Kapan pembungkusan kita mulai, kawan-kawan? Di sini saya tidak membungkusnya sejak kecil, ya. Tetapi saya membungkus buah tin tersebut ketika buah tin yang kita miliki itu sudah berubah warna, arahnya ingin menjadi warna kematangan ataupun udah menjelang mengkal, kawan-kawan. Seperti pada buah tin yang memiliki warna merah, ya, seperti BT, Blue Giant, kemudian Tab, Masui Daupin, Super Red Hybrid dan sebagainya, kawan-kawan, yang memiliki buah merah, biasanya dia akan berubah warnanya menjadi agak kemerahan seperti ini. Bisa dilihat awalnya hijau, kawan-kawan,
hijau. Kemudian ini yang udah agak kemerahan berarti di sini udah menjelang matang ataupun menjelang mengkal. Jadi di sini udah perlu untuk kita lakukan pembungkusan. Ini masih sangat keras. Burung belum begitu mau dan ini kita bungkus. Ya, karena kalau udah agak lunak, nah dia udah menjadi serangan daripada burung. Begitu juga kawan-kawan dengan tin jenis TGFJ contohnya, ya. Taiwan Golden Fig Jumbo. Yang memang di buah yang masih muda ini kan terlihat hijau terang seperti ini, tetapi kalau udah agak kemerahan, berubah kemerahan seperti ini, maka itu sudah segera harus dibungkus, ya, supaya aman nantinya dari serangan burung. Dan untuk buah yang kuning tentu jangan kita lupa, kalau dia udah menjelang matang pun, ya, dia biasanya akan berubah warnanya dan ukurannya agak lebih membesar dibandingkan dengan yang buah tin yang muda. Nih dapat dilihat kawan-kawan, udah mulai menguning, berbeda dengan yang di atasnya, ya. Maka yang udah agak menguning ini udah mulai harus dibungkus. Ini masih keras. Jenis yang kuning ataupun yang putih, ya, itu termasuk bagian yang selalu kita perhatikan nih kalau kita ingin mendapatkan buahnya. Ini Excel kawan-kawan. Begitu juga dengan Green Jordan ataupun White Libanese, Lindurs White dan lain sebagainya. Dan untuk buah yang hitam pun begitu juga kawan-kawan. Buah yang hitam seperti ini contohnya Negron ataupun seperti apa namanya Iraki, dan dia pun terlihat bahwa dia memiliki guratan ataupun bercak berwarna kemerahan ataupun berwarna kehitaman. Itu adalah salah satu pertandanya buat kita. Caranya cukup mudah kawan-kawan untuk membungkusnya tentunya, ya. Kita hanya memilih plastik yang kita gunakan. Kalau saya di sini menyebutkan sama orang yang jual plastik, saya bilang untuk plastik kerupuk cabe ataupun keripik cabe kalau mungkin daerah Jawa, ya. Jadi ukurannya kawan-kawan 8 x 15. Ini udah cukup besar untuk buah tin yang ukuran buah besar. Tapi kalau untuk ukuran tin yang kecil saya menggunakan yang ini. Bagaimana caranya? Cukup mudah tentunya. Kita ambil satu contoh nih kawan-kawan. Ini kita hanya cukup untuk mengambil pucuk ataupun sudut, ya, sudut dari plastiknya. Karena ini plastik kaca, jadi nggak sulit untuk diambil. Nggak terlalu melar dia seperti plastik yang es batu ataupun es mambo. Ini untuk malasnya nih kawan-kawan. Biasanya kalau mau pakai pakai gunting itu jauh lebih bagus. Kemudian dibalik maksudnya agar plastik ini tidak menguncup, sehingga nanti air yang berada di dalam plastik ini tidak membusukkan buah. Itu loh maksudnya kawan-kawan. Kemudian kita balik supaya dapat menahan. Nah, sudah jadi seperti ini, ada lubangnya di kiri dan kanan. Kemudian kita satukan dari lipatan plastiknya seperti ini, lalu kita tarik. Hup. Dan ini juga kita tarik sebelah sisi yang satunya. Hup. Sudah. Lalu kita bungkuskan, kita sarungkan dia kawan-kawan. Nah, dan kita ikat. Ini plastiknya jangan dibuang, tetapi bisa kita gunakan secara berulang-ulang, ya. Jadi insya Allah aman dari serangan burung kawan-kawan. Oke, demikian dulu. Walaupun hanya sekedar membungkus dari buah tin dan memang perlu untuk dilakukan. Terima kasih tentunya. Mudah-mudahan suka dengan videonya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.